teman-teman semuanya, kembali lagi di Zona Coding. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar gimana caranya mendapatkan elemen berdasarkan CSS Selector. Nah, buat teman-teman yang masih belum familiar sama CSS, jadi simpelnya gini, CSS itu biasanya digunakan untuk mendesain tampilan website gitu ya, yang tentunya ditulis pakai bahasa CSS itu sendiri ya. Nah, di dalam CSS itu ada yang namanya selector yang sudah disediakan oleh CSS ya. Buat apa? Buat menerapkan style ke elemen tertentu biasanya. Nah, selector CSS itu yang sudah disediakan itu ternyata bisa digunain di Selenium buat berinteraksi atau mendapatkan elemen-elemen yang kita inginkan gitu ya. Nah, di sini kita buka dulu website demonya ya. Kita pasti pakai yang sama di testpage.herokuapp.com styled index. Nah, ini pilih yang locator find by playground test page, klik aja. Nah, di sini kita akan coba ya. Oke, sebelum kita coba ya, ada beberapa cara ya untuk mendapatkan elemen berdasarkan CSS selector gitu ya. Dan sebenarnya masih banyak sih cara-cara lainnya, cuman ini saya singkat menjadi 4 gitu ya, yang tentunya biar nggak makan waktu juga ya. Dan nanti kalau penasaran mau ngecek-ngecek selector lain, linknya sudah saya berikan di bagian deskripsi gitu ya. Oke, di cara pertama, jadi bentuk formulanya atau formatnya atau sintaksnya seperti ini gitu ya. Nama tag diikuti dengan tanda pagar, diikuti dengan nilai atribut ID. Itu cara pertama. Jadi tanda pagar ini mewakili atributnya. Atribut apa? Atribut ID. Sedangkan nilai atributnya di sini nilai atribut ID gitu ya. Dan ini adalah nama tagnya ya. Kita kembali ke websitenya. Kita klik kanan, pilih inspect. Di area sini kita klik aja sembarang, terus Ctrl F gitu ya. Di sini bakal muncul teks pencarian untuk selektornya gitu ya. Nah, sesuai dengan format yang tadi, ya, kita ambil aja di sini. Ya, kita taruh sini. Di sini kita harus tentukan nama tag yang ingin kita ambil apa ya. Kalau kita perhatikan di sini kita ngambil coba yang B kali ya. Oke, this is B paragraph text. Kalau kita perhatikan di sini tagnya ini adalah tag P, jadi kita bisa hapus nama tagnya, kita ganti jadi P. Kemudian kita lihat apakah tag P yang kita cari ini ada ID-nya, ternyata ada ID. Oke, nilainya apa? Nilainya P2 gitu ya. Kita tempel di sini ya, kita ganti jadi P2. Nah, kalau si selektornya ini sesuai, si HTML atau si browsernya ini bakal nemuin ya, nemuin apa? Nemuin elemen yang kita cari berdasarkan selektor yang kita tentukan di sini. Dan ini tentunya bisa kita gunain di Selenium. Oke, sekarang kita copy aja locator CSS-nya kayak gini. Kita copy, kita akan coba di Selenium-nya ya. Kita akan buat web element misalnya paragraph sama dengan driver.findElement. Nah, di sini bedanya kita harus menggunakan CSS selector ya. Kemudian diikuti nama selektornya atau selektornya aja gitu ya, bukan nama selektor. Selektornya yang kita udah tentuin gitu. Oke. Kemudian kita pengen coba apakah selektor ini bisa digunakan untuk mengambil elemen paragraf gitu ya. Caranya kita cetak aja system.out.println paragraph.getText ya. Oke, kalau dia berhasil, dia bakal nampilin teks berupa this is a B paragraph gitu ya. Oke, kita jalankan, klik kanan di 06 run as Java application. Dan berhasil ya, kita sudah menangkap teksnya di sini. Oke, itu untuk cara pertama. Kita balik lagi ke cara yang kedua sekarang. Nah, kalau cara yang kedua agak sedikit berbeda. Tadinya kita pakai tanda pagar sebagai simbol ID. Di sini kita pakai tanda titik ya.
tanda titik. Jadi tanda titik ini sebenarnya ada mewakili apa? Mewakili atribut kelas. Dan di sini adalah nilai kelasnya. Nilai isi dari atribut kelasnya apa gitu ya. Oke, sekarang kita coba lagi di DevTools. Nah, itu tadi namanya yang inspect element tadi, ini namanya DevTools ya. Oke, kita akan coba pakai cara kedua ya. Ini kita copy aja formatnya atau sintaksnya, nanti kita ubah. Sini. Sekarang kita mau cari yang punya kelas normal di sini ya. Nah, kalau kita lihat kelas normal ini dimiliki oleh siapa aja nih gitu ya. Wah, ternyata ada banyak gitu. Ada anchor juga ya. Bahkan ya ini jadi double ya jatuhnya. Oke, ini kita akan coba pakai, tapi kita bisa menentukan kita mau pilih mana, apakah mau pilih tag P atau A gitu ya. Nah, di sini kita tentukan dulu paragrafnya, elemennya, misalnya elemennya P. Dot nilai atribut kelasnya apa di situ. Di sini kalau kita perhatikan atribut kelas P-nya di sini normal gitu ya. Kita ketik aja normal dan lihat di sini hasilnya. Ini yang ketemu banyak gitu ya. Ini yang ketemu banyak, ada 41 elemen ya. Kalau kita enter terus, nah ini bakal terus dicari sampai bawah gitu ya. Ada 41 elemen, lumayan banyak juga ya gitu. Oke, kita akan coba yang pakai yang ini. Kita kembali ke Eclipse-nya. Di sini kita akan ganti atau kita akan tambahkan web element. Misalnya tadi paragraf ya. Atau karena di sini banyak ya. Di sini kita bisa menambahkan list web element. Tuh, nah ini list paragraf. Nah, kita pakai apa? Kita pakai find elements, pakai S ya. Sebelumnya kan kita sudah belajar tentang find elements tuh. Ini kita terapkan di sini. Driver.find elements ya. By apa? By CSS selector. Kita paste aja di sini. Ingat ya, pakai elemen S di sini. Find elements. Oke, kita pengen cek benar nggak yang didapat dari browser itu kan 41 ya. Nah, tadi ini 41 ya. Nah, kita pengen cek apakah di sini di Selenium juga 41 ya. Nah, ini belum diimport ya. Kita import dulu yang listnya dari Java util. Oke, sini ya, jangan lupa. Oke, kita pengen cek ya. Kita sini aja, kita pakai yang ini aja, list paragraph dot size, pakai size. Nah, kita pengen cek apakah juga sama si Selenium dapatnya 41 atau enggak gitu ya. Kita coba run as Java application. Dan benar ya, dapatnya adalah 41. Jadi udah sesuai pencarian di Selenium sama pencarian elemen di browser DevTools-nya tadi gitu ya. Menggunakan CSS selector p.normal gitu. Oke, kemudian cara apa lagi? Kemudian ada cara ketiga. Nah, ini lebih apa ya? Lebih bisa dibilang lebih dinamis ya daripada cara 2 dan cara 1 gitu ya. Nah, di sini di cara 3 ini kita pakai kombinasi tag sama atribut. Ya, atributnya bebas. Nggak terikat sama kelas, juga nggak terikat sama ID. Bahkan kita bisa pakai atribut name di sini ya. Dan nilainya adalah nilai sesuai dari atribut yang kita tentukan gitu ya. Kayak gitu. Ini tentunya lebih dinamis karena kombinasinya ini bukan cuma, ini saya ulang lagi ya. Ini cara ketiga ini lebih dinamis karena kombinasinya bukan cuma kelas dan ID aja gitu ya. Kombinasinya bisa pakai atribut yang tersedia di elemen yang mau kita cari gitu. Saya ulangin lagi biar supaya nangkep gitu ya. Oke, kita copy aja. Kita akan coba di DevTools-nya ya. Di sini. Kita paste. Nah, sekarang kira-kira kita mau ngambil apa nih? Oke, kita ngambil misalnya P lagi ya. P, nama atributnya kita bisa pakai name di sini. Nah, name.
Kemudian nilai dari atribut name-nya, misalnya kita mau pilih yang pname 10 ya, pname 10. Nah, dapat nih paragraf yang ke-10 gitu ya. Dapat paragraf yang ke-10, kita ambil nih, kita akan coba di Selenium-nya. Ini hanya satu ya, hanya satu aja yang didapat. Oke. Kalau satu kita bisa pakai yang ini nih, yang nggak pakai S, yang cuma pakai fan element doang. Ini kita tempel aja di sini ya. Ini saya ganti. Di sini kita akan mencetak isinya, paragraf .get text kayak gini ya. Kita jalankan. Kalau hasilnya muncul this is J paragraph text, itu kita berhasil mengambil elemen yang yang kita tentukan di sini nih ya, menggunakan selektor pname sama dengan pname 10. Oke, kita coba ya sekarang. Klik kanan, run as Java application. Dan udah berhasil ya. Di sini dia mengambil sesuai dengan selektor yang kita tentukan, yaitu pname ke-10. Yang dimana isinya adalah this is J paragraph text gitu. Oke. Kemudian apa lagi nih? Ada cara lain nggak? Tentunya cara 3 udah selesai. Nah, cara yang keempat ini lebih fleksibel lagi gitu ya. Di cara keempat sebenarnya formatnya sama seperti ini. Cuma nanti ada simbol-simbolnya gitu. Yang pertama simbol caret kayak gini. Kemudian simbol dolar dan simbol tanda bintang gitu ya. Nah, masing-masing simbol ini punya maknanya sendiri. Misalnya untuk yang caret ya, di sini ditempelkan di sini ya. Ditempelin jatuhnya di sini ya. Sama begitu juga dengan simbol lain di sini juga, di sini juga. Nah, untuk simbol caret ya. Ini simbol ini tentunya biasanya ya disebut sebagai simbol start with atau dibacanya dimulai dari ya. Contohnya gini, ini kita copy aja dulu. Kita balik ke browser. Oke. Kita pakai format yang tadi, pakai simbol caret. Nah, misalnya di sini saya akan ambil seperti ini, div, nama atributnya misalnya class, kemudian page. Coba perhatikan. Di sini kita dapat 4 ya. 4 elemen. Nah, ini maksudnya gimana? Cara bacanya gimana? Cara bacanya gampang ya. Di sini cara bacanya ambil elemen dari tag div ya, dari tag div yang punya atribut kelas ya, di mana nilai dari atribut kelasnya ini diawali dengan kata page. Maka apa? Maka semua div yang punya kelas bernilai awalan page ini bakal diambil, yaitu sebanyak 4 elemen di sini. Gitu ya. Coba kalau kita perhatikan di sini, tuh. Div class page body ini diambil, apalagi tuh. Kemudian di div class page footer, yang lainnya div class page body diambil juga. Dan yang terakhir adalah div class page navigation. Jadi ada totalnya ada 4 gitu ya. Kayak gitu. Nah, ini kita akan terapkan di Selenium-nya gitu ya. Karena itu nilainya atau elemennya diambil banyak gitu ya, ada 4 biji gitu ya. Kita pakai ini aja, list lm. Ini kita ganti CSS selectornya menjadi ini, div class caret sama dengan page. Nah, kita akan cek ya, atau kita bisa langsung aja pakai for each web element lm list element. Di sini kita akan cetak system.out.println nama dari tagnya lm.get tag name, kemudian nama dari apa lagi ya, nama dari atributnya ya, lm atau nilai dari atributnya get attr. Di sini kelas.
Oke, sekarang kita akan jalankan run Java application. Kita perhatikan hasilnya. Nah, di sini ya udah dapat nih 4 elemen. 4 elemen kita dapat semuanya div ya, karena kita memang ngambilnya div di sini. Terus semua elemen div yang memiliki awalan page dari atribut kelas itu bakal diambil gitu ya. Saya ulang lagi. Jadi keambil elemen dari tag div yang punya atribut kelas, di mana nilai atribut kelasnya itu diawali dengan kata page. Jadi semuanya keambil nih yang untuk awalan page dari tag div yang kita tentukan di sini. Itu, oke? Seperti itu. Oke. Kemudian itu kan baru baru caret ya. Ada simbol lagi nih ya. Simbol kedua kita bisa pakai dolar ya. Kalau simbol dolar ini end with ya, atau akhiran dari. Nah, ini kebalikan dari caret. Kalau caret awalannya apa, kalau dolar ini akhirannya apa gitu ya. Misalnya gini, kita balik ke browser di sini, kita cari div kelas tanda dolar sama dengan body ya. Coba perhatikan, kita dapat elemen sebanyak 2 gitu ya. Cara bacanya gimana? Cara bacanya, ambil elemen dari tag div ya, dari tag div yang punya atribut kelas ya, di mana nilai dari atribut kelasnya ini memiliki akhiran kata body. Nah, ini nih, perhatikan, ada kan akhiran kata bodinya di sini. Yang kedua mana nih? Nah, di sini juga ya, page body. Ada akhiran body di sini. Oke, karena dapatnya lebih dari satu elemen, kita bisa memanfaatkan atau mengambil elemen menggunakan find elements. Kita balik lagi ke Eclipse, kita pakai yang ini aja ya. Yang ini aja nih. Nah, sekarang kita cetak. Ya. Kita akan ambil semua div yang memiliki akhiran body pada kelasnya. Nah, udah dapat kan 2 gitu ya. Oke, itu cara itu untuk simbol dolar ya. Terus yang terakhir, simbol bintang. Nah, simbol bintang ini biasanya disebut sebagai simbol substring atau bisa dibilang bagian dari string gitu ya. Contohnya gimana? Kita balik lagi ke browsernya. Di sini ya. Di sini kita misalnya nulisnya kayak gini. Name tanda bintang sama dengan name 1 ya, atau pakai P deh ya, P. Nah, di sini kita dapat 11 elemen ya. Kita dapat 11 elemen ya. Tadi dulu, sebelum kita dapat 11 elemen ini maksudnya apa gitu ya. Nah, cara bacanya gini. Ambil elemen dari tag P yang punya atribut name ya, di mana nilai atribut name-nya ini berisi atau mengandung kata name 1. Nah, kalau kita perhatikan, kenapa name 11, 12, 13 juga masuk? Karena dia juga mengandung name 1 di sini nih. Name 1 baru 5 kayak gitu ya. Jadi ini lebih kepada contains atau mengandung gitu ya. Mengandung kata yang kita tentukan di sini berdasarkan atribut ini dan tagnya ini gitu. Oke, kita akan coba. Kita cut gitu ya. Boleh di copy, boleh di cut, terserah gitu ya. Kita balik lagi ke IDE-nya. Di sini kita akan ganti seperti ini. Nah, sekarang kita akan coba cetak ya. Kita tambahkan lagi atau kita langsung aja ya ngambil elemen get text ya. Kita jalankan run Java application. Dan kita lihat hasilnya sudah keluar ya di sini. Jadi AJKLMNPQRS itu adalah elemen di mana
itu adalah elemen P, di mana si elemen-elemen yang kita ambil ini memiliki atau mengandung kata name pada atribut name. Name 1 pada atribut name, maksudnya gitu ya. Jadi lebih kepada contains atau berisi gitu ya. Berisi atribut name 1. Maka semuanya yang bahkan yang 11, 12, 13, 14, 15 itu juga ikut gitu ya. Kayak gitu, nggak cuma name 1 doang gitu. Oke. Jadi sebenarnya masih ada banyak lagi jenis-jenis selector lainnya ya teman-teman yang bisa teman-teman explore. Jadi nggak cuma 4 ini. Nah, kalau teman-teman mau coba explore, ini saya sudah menyertakan linknya di bagian deskripsi. Di sini teman-teman bisa explore beberapa CSS selector lainnya yang teman-teman bisa pelajarin ya gitu ya. Oke, dari saya gitu aja. Thank you semuanya. Bye.